teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Nada Salsabila. Kali ini saya akan membawakan topik yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Wah, ini pasti topik yang sangat disenangi oleh anak-anak muda ya. Kira-kira kalian udah paham gak sih manajemen dan organisasi itu apa? Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, manajemen itu sendiri berasal dari kata manage, yang artinya mengolah, mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Namun, manajemen itu sendiri berarti ilmu yang mengatur sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Kira-kira contohnya apa sih? Nah, contoh kecilnya adalah seperti yang Anda lakukan saat ini. Sekarang apa yang sedang Anda lakukan? Tentu Anda sedang mencari tahu apa itu manajemen. Jadi pada dasarnya tujuan Anda adalah mencari tahu arti manajemen. Dan rencananya adalah kalian mencari di YouTube. Lalu aksinya adalah Anda menonton video yang sedang saya bawakan saat ini, dan evaluasinya jika kalian tidak mengerti atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, kalian tentu akan mencari di sumber-sumber lain. Dan pada akhirnya, kalian akan mengerti tentang arti manajemen itu. Jadi, pada dasarnya Anda selalu menerapkan ilmu manajemen dimanapun dan kapanpun secara tidak sadar. Karena manajemen itu merupakan ilmu untuk mengatur sesuatu supaya mencapai suatu tujuan. Apa yang Anda lakukan saat ini sudah termasuk manajemen. Keren ya? Nah, kira-kira apa aja sih manfaat dari manajemen yang bisa kalian temukan? Manfaat dari manajemen itu adalah supaya kalian bisa mengasah skill yang kalian punya dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan yang telah saya sebutkan tadi. Lalu, kalian juga akan menjadi lebih objektif terhadap segala sesuatu yang akan kalian lakukan. Kalian akan lebih mempertimbangkan segala sesuatu itu. Itu juga akan membantu kalian untuk berpikir secara logis, sistematis, rasional dalam pilihan yang strategis. Nah, kalau misalkan manajemen tadi itu merupakan ilmu untuk mengatur sesuatu supaya mencapai sebuah tujuan, pada dasarnya organisasi ini sama, namun bedanya adalah dilakukan secara bersama-sama dalam jumlah 2 orang atau lebih. Tujuan tersebut tuh akan dapat berhasil dicapai jika kita melakukannya bersama-sama dalam sebuah organisasi. Dan organisasi ini pun tidak sembarangan karena ada strukturnya sendiri, misalnya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Kira-kira apa tujuan organisasi ini sendiri? Selain untuk mencapai tujuan yang telah saya sebutkan tadi, organisasi ini dapat membantu kita untuk berlatih ilmu komunikasi, karena melakukan sesuatu secara bersama-sama tentu mewajibkan adanya komunikasi supaya hal tersebut berjalan dengan lancar. Lalu, dalam berorganisasi kita juga dapat melatih jiwa pemimpin yang ada dalam diri kita ini, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin. Maka hal tersebut harus kita latih, harus kita asah dari jiwa kita sendiri. Lalu kita juga dapat memperluas wawasan yang kita miliki dengan berbagai macam kepala dan isi yang berbeda-beda. Kita tentu memiliki peluang dalam mengetahui hal yang beragam, bermacam-macam, dan jaringan yang akan kita dapatkan pun sangat luas. Nah, dalam organisasi ini, kita dilatih lagi untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karena kita berpartisipasi besar dalam jalannya sebuah organisasi. Dan, seperti yang saya bilang tadi, karena organisasi itu terdiri dari berbagai macam orang dengan isi kepala yang berbeda-beda, tentu itu dapat melatih mental kita supaya selalu kuat dimanapun Anda berada. Lantas, kira-kira kita perlu nggak sih melakukan manajemen dan organisasi ini? Jawabannya tentu saja iya, karena hal ini sangat membantu kita dalam menjalankan hidup dengan segala tantangan yang ada di dalamnya. Perlu banget kita lakukan dari muda, karena hal itu dapat melatih kita secara terus-menerus, dan kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi di masa tua nanti, di saat kita dewasa. Jadi kita harus sudah terbiasa dengan hal tersebut dari kita kecil. Nah, gimana? Apakah paparan saya telah jelas? Semoga saja jelas ya. Dan saya juga berharap banyak supaya hal ini bisa membantu kalian ke depannya. Lalu kurang dan lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri dulu. Dadah, sampai jumpa di lain waktu ya.